Oke, sahabatku semua, penting bagi penghobi bonsai kelapa itu termasuk pemupukan satu, dan yang kedua penanganan hama gitu. Nah, sebenarnya metode masih banyak dari beliau Pak Tri ini. Terus kalau kita melihat koleksi Pak Tri, pohonnya kok resik-resik, api-api, subur. Itu pemupukannya pripun? Bagaimana Pak Tri? Ini Pak Adi, jadi kami merawat bonsai ini tidak ubahnya merawat istri. Jadi memang harus kita nakni gitu loh, supaya indah dan cantik. Begini, untuk menjaga kesuburan, selain kita juga mempertahankan kondisi batangnya tetap sehat, itu mestinya kita harus ingat bahwa tumbuhan perlu makanan. Nah, makanan yang kita berikan adalah pupuk. Pupuk itu sebetulnya bisa juga menggunakan pupuk pabrik, tapi risikonya beli. Dan itu kimia. Dan itu risikonya juga kalau dosisnya kurang pas bisa berpengaruh. Kalau yang saya gunakan, ini yang pertama saya untuk awal saya menggunakan pupuk kandang. Kalau pertumbuhan kita campur, caranya memupuk ini paling tidak itu 3 bulan sekali. Bagian atas ini kita bersihkan sampai dengan mungkin ketebalan 5-10 cm ke bawah, belum sampai akar bawah, belum sampai akar serabut. Di tengah. Ya, kemudian kita ganti dengan pupuk yang sudah kita campur dengan pasir dan tanah yang gembur, sedikit saja. Berarti ditutup batu ini di dalamnya ada pupuk murang ya? Ada. Oh, resikonya disiram ya. Tidak pergi. Saya manfaatkan batu ini ada manfaatnya juga, selain menambah wangun ya, menambah keindahan itu, melindungi tanah atau pupuk yang kita berikan tidak kena air dan pergi dari pot ini, karena ketebalan hanya sekitar 12 cm ada. Yang kedua, sifat batu ini menahan air, menahan penguapan. Ditutup dengan batu berarti tanah yang di bawahnya tidak cepat menguap airnya, awet itu awet. Nah, selain pupuk kandang, maka untuk perawatan selanjutnya saya hanya menggunakan cairan, Pak. Cairan yang saya gunakan sebetulnya mudah. Kalau orang dapur itu pasti punya, karena saya hanya menggunakan garam dapur. Garam dapur. Garam krokos, ya, garam krokos yang kita ambil. Krokos sekarang kan sudah juga mengandung garam kiloan. Nah, kiloan itu yang paling mudah. Itu kita larutkan. Kalau jumlahnya banyak kita menyeduhnya banyak, tapi paling tidak untuk satu batang ini cukup 1 atau 2 sendok. Nah, terus untuk takaran kalau misalkan kira-kira itu di jar air gitu? Iya, betul. Seumpama 1 ember. 1 ember itu kita perkirakan cukup untuk 10 batang ya misalnya. 10 batang maka bisa dikasihkan 10 sendok. Atau lebih sedikit tidak apa-apa. Disiram gitu. Ya. Terus asalkan tidak sampai pekat, Pak. Selain disiram, apakah ada sing untuk daun langsung kontak di semprot daun nonton? Untuk pemupukan daun. Begini, untuk selama ini saya belum memanfaatkan untuk pemupukan daun. Sebetulnya ada untuk kimia itu untuk tanaman penghijau daun dan sebagainya, tapi sementara ini saya belum menggunakan itu. Kalau daun condong ke perawatan hama. Itu hubungannya dengan hama. Baiklah pemirsa, jadi untuk pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang awalnya ya. Pupuk kandang dan garam krokos dapur. Nah, terus selanjutnya penanganan hama wereng pengganggu tumbuhnya bonsai kelapa. Nah, untuk penanganan hama, kalau jenis hama apa mohon Pak? Jenis hama itu yang pertama adalah semut, Pak. Semut itu bersarang di sini di ujung-ujung daun muda. Memang muda itu disenangi. Daun muda ini untuk dia bertelur. Ya. Semut hitam. Kemudian ada semut merah. Kalau Jawa ini geramang. Ya, yang sering hubung bangkai-bangkai itu. Nah, kemudian selain itu juga ada kutu
Kutu putih-putih. kutu putih, kemudian plek hitam itu kutu hitam. Ada juga ini ulat. Ulat itu makan daun, langsung makan daun, dan kadang-kadang sampai nentung. Ini saya mencari bibit ulat itu kalau malam, Pak, pakai senter mencari apa namanya, telur kupu. Telur biasanya di bawahnya ini, mungkin di sini pun ada. Kalau nggak telaten ngerti-ngerti jadi ulat ya. Sudah jadi ular dan sudah makan ini. Nah, kemudian cara penanganannya untuk yang pertama, yang semut itu cukup dengan semprotan sebetulnya. Bisa beli dari toko pertanian itu ada. Tapi mudahnya saya pakai teori logika saja, karena di rumah tangga itu sudah disediakan yang namanya kapur bagus. Kapur bagus. Kapur yang untuk serangga semut ya. Serangga toro dan semut itu takut sama itu, maka kita larutkan ke air. Nah itu takarannya ya kira-kira aja. Maksudnya untuk satu ember butuh berapa? Itu dilarutkan, dibubuk dulu, serbuk kemudian dilarutkan. Penggunaannya disemprotkan. Setelah dilarutkan, dimasukkan alat semprot seperti ini, tinggal nyemprotkan ke bagian yang ada semutnya tadi. Maka semutnya akan mati. Dan karena tempatnya sudah berbau anti obat, maka dia takut. Semutnya mati, takut. Tolong, lari. Kemudian setelah itu baru dibersihkan, Pak. Setelah dia mati, dibersihkan pakai kain atau kuas halus supaya bersih. Itu yang semut. Yang semut. Terus apa? Kemudian kutu yang plek itu, kutu dan plek. Nah ular gampang ya, ular itu cukup dilihat, ada ularnya, udah ambil. Yang plek itu yang plek putih dan hitam, yang kutu putih dan hitam itu memang agak bandel. Kutu hitam tempatnya biasanya di daun muda atau di sini, kutu putih hitam. Baliknya. Kalau nggak dicek ya orang konangan itu harus dilihat. Akibat dari kena kutu itu seperti ini, kuning-kuning. Ini nggak bakal hilang ya, Pak? Kuning, nggak bakal hilang. Kering sampai daun tua ya. Comong-comong. Kebetulan rata-rata yang disukai kutu itu daun yang belum pecah, Pak. Jadi masih lebar. Seperti itu baliknya masih pemula-pemula. Karena akan memblok putih. Nah ini namanya kutu putih. Yang kutu hitam lebih halus lagi dan lebih sulit. Nah cara membersihkannya tentunya juga dengan bahan yang ada aja. Nah itu karena semprotan hama tadi saya gunakan, maka saya tinggal membersihkannya saja dengan menggunakan peralatan mandi, sabun mencuci piring itu sunlight ya. Sunlight kita dicampur air dan pakai kuas atau kain halus. Kalau daunnya pakai halus, kalau di sini pakai kuas sampai bersih. Dan itu paling enggak ya 1 bulan sekali dilihat masih tumbuh enggak, masih ada enggak, terus saja. Tapi misalkan untuk perawatan tetap di sunlight nggak apa-apa ya untuk pencegahan itu. Ya. Dengan catatan begini, Pak, itu kan sifatnya membersihkan. Maka setelah dia dibersihkan dengan sabun, tentu saja harus disemprot dengan pembersihannya dengan air bersih, biar larutan kimianya tidak mempengaruhi pertumbuhan. Jadi cukup untuk membersihkan saja, bukan untuk mengobati, beda dengan yang lain. Terus untuk yang ketiga, Pak, ya. Ular. Ya ulat. Nih, kalau ulat mungkin kalau konangan langsung kelihatan langsung bisa di ini ya. Tapi untuk penyemprotan dan lain-lain apa perlu? Kalau ulat ini kan prosesnya perkembangbiakannya tidak banyak, Pak. Kadang-kadang satu batang cuma satu, tapi nanti ya keluar itu sudah dimakan. Nah kalau pencegahannya karena tadi sudah menggunakan apa namanya anti serangga itu daunnya kena semprot, insya Allah nanti sudah dia terhindar, menghindari. Walaupun masih ada tapi tidak banyak. Dan untuk bonfly ini memang yang apa namanya yang kelihatan ideal itu tidak hanya berdaun 3 sebetulnya. Kadang-kadang orang berprinsip ada sementara
paling tidak ya 3 daun. Tapi kalau 3 daun masuk batang daunnya 3. Kalau saya bisa mencapai 8-10 malah lebih bagus. Ini berapa? 7 Pak? 7. Lebih ngeroset. Ya, Kalau lebih. bahasa aglonematorium ngeroset, robiong, dembiak. Ya. Sore kali ini banyak hikmah ya, menemui Pak Tri, banyak solusi, banyak cara, perawatan dan lain-lain. Dan Pak Tri ini beralamat di Karanggerbosari, Samigaluh, Yogyakarta. Kalau bermain, silaturahmi bisa. Dan nanti untuk nomor WA Pak Tri bisa cantum di sini. Terima kasih sahabat semuanya. Kesempatan kali ini sudah berbincang-bincang banyak sama senior kita, sesepuh Pak Tri, dan matur nuwun sangat atas ilmunya yang jelas ya. Kita sudah banyak diberi tips-tips, cara dan lain-lain. Terima kasih sekali. Alhamdulillah ini juga diberi oleh-oleh satu sama Pak Tri, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah-obah migunani.